Dan ternyata kalau orang operasi itu tidak boleh minum jamu apapun, teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe teman-teman dan bunyikan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari saya. Selamat datang lagi di channel saya Forensia Moi Boru Hotang ya teman-teman. Hari ini saya mau melanjutkan cerita saya yang part 1 kemarin, yaitu proses persalinan wanita yang mempunyai masalah panggul sempit atau pinggul sempit ya. Jadi kita tidak boleh main-main saat kita mengandung dan melahirkan. Dan bapak-bapak pun dituntut untuk menjadi bapak-bapak yang siaga. Jangan cuek-cuek, kasihan ibu hamil itu udah capek. Capek sekali mengandung 9 bulan ya, hari-harinya itu terasa berat. Oke, lanjut. Selang 2,5 tahun setelah saya melahirkan anak saya perempuan yang pertama itu tahun 2008, lalu saya hamil lagi anak yang kedua teman-teman. Tapi kondisinya saya sudah tidak tinggal di pinggir kota lagi, di kota Prabu Muli, tepatnya di Gelombang itu. Saya udah pindah ke desa sini teman-teman, di desa dimana desa ini desa terpencil ya. Desa ini adalah yang membangun itu waktu masih pemerintahan zaman Bapak Presiden yang terhormat almarhum Bapak Soeharto, kesayangan saya, maaf ya, kesayangan saya. Jadi di sini itu desanya sangat terpencil. Dan singkat cerita, saya hamil anak saya yang kedua. Bawaannya itu lain sekali teman-teman ya, mungkin karena saya nggak pernah cek kandungan, karena pas anak saya yang pertama itu kan tinggalnya di kota, jadi setiap bulan itu kami dapat jatah perusahaan untuk ibu hamil itu sekian ratus ribu, 700 ribu itu untuk cek kandungan, beli susu, beli apa tuh namanya, vitamin bayi, vitamin rambut, apa semua pokoknya itu udah dikasih perusahaan. Tapi setelah kami pindah ke desa ini, itu kan nggak ada dokter, mau ke kota pun jauh, mau sewa mobil pun mahal, mau naik taksi nggak sanggup ya. Kalau naik taksi desa, taksi saya bilangnya, padahal itu angkutannya kayak angkutan mobil bak kebuka ada tutupnya kayak gitu. Itu jauh, berangkatnya jam 6 pagi, pulangnya jam 6 malam teman-teman ya. Itu di kota hanya 1 jam saja, bayangkan 1 jam di kota. Sedangkan kalau kita ngantri untuk dokter itu kan harus berjam-jam, nggak mungkin cuma 1 jam. Nanti kalau lebih dari 1 jam kita itu nggak akan dapat tumpangan lagi ke desa, kosong semua mobil, nggak ada lagi, udah habis semua, karena memang agak rawan. Jadi jamnya itu ditentukan sama para sopir-sopir angkutan di sini teman-teman, ngeri ya. Lalu hamil 3 bulan kehamilan itu saya cek ke bidan yang ada di desa ini. Terus ditanyalah sama Bu Bidan, nama saya siapa, umur saya berapa, dan lain sebagainya. Terus ditanyalah bagaimana proses persalinan saya yang pertama. Terus saya jawab dong ya dengan jujur. Kalau kita ditanya dokter, bidan itu dijawab dengan jujur ya teman-teman, nggak boleh bohong, supaya mereka itu tahu tindakan apa yang harus mereka ambil. Nanti kalau kamu mau melahirkan jangan di sini ya, gitu bidan ini bilang. Maksudnya jangan di sini, di tempat dia praktek itu. Saya kaget dong, masa bidan ngomongnya kayak gitu ya kan. Saya agak merasa tersinggung, kenapa, apa salah saya, kenapa dia nggak mau nolongin saya kayak gitu kan. Terus saya tanya, kenapa Bu, saya bilang kayak gitu. Dia bilang karena di sini nggak ada alat-alat yang bisa membantu proses persalinan ibu, karena kalau udah pertama itu susah atau sesar atau vakum, pasti anak kedua dan ketiga itu melalui persalinan yang khusus, katanya kayak gitu. Dibilang kayak gitu saya agak merasa emosi. Kok bidan ngomongnya kayak gitu sih? Apa dia nggak berusaha dulu untuk lain dan sebagainya?
mungkin saya bisa melahirkan secara normal, kayak gitulah pikiran saya. Tetapi pas saya pulang ke rumah, saya bilang sama suami saya, Pak, tadi dibilang sama Bu Bidan, katanya kalau saya melahirkan nanti jangan di tempat dia, katanya kayak gitu. Tapi harus dibawa ke kota. Terus suami saya bilang, oh bagus kalau kayak gitu, udah dikasih tahu dari sekarang. Ya nggak apa-apa, berarti kita harus persiapan, katanya kayak gitu kan. Akhirnya dari kehamilan 3 bulan itu kami mempersiapkan atau menyisihkan uang belanja. Kan lucu banget ya, kalau di desa ini saya merasa lucu, merasa aneh. Karena apa? Karena ibu-ibu di sini itu mau melahirkan tapi nggak punya uang sepeser pun, itu aneh menurut saya. Karena hamilnya itu 9 bulan loh, jangka waktu yang sangat lama. Kalau ngumpulin uang 10.000 aja sehari itu udah banyak duitnya. Tapi kadang-kadang di sini tiba-tiba orang pinjam uang ke tetangganya, nggak ada uang untuk persalinan, kan lucu. Oke lah, memang mungkin suaminya pengangguran atau apakah, atau nggak punya uang, tapi kan harus dipersiapkan ya ibu-ibu ya, jangan konyol. Menurut saya itu konyol sekali. Jadi kami persiapkan karena bawaan saya hamil anak kedua ini belepotan. Bawaan saya itu beda banget sama bawaan hamil anak saya yang pertama, teman-teman. Karena apa? Yang kedua ini saya itu selalu pingsan, darah saya itu rendah banget. Padahal sudah minum susu, sudah minum vitamin, sudah minum minuman yang bergizi, udah makan makanan yang bergizi, tapi tetap kalau berdiri itu gelap gulita pingsan. Nyapu aja teman-teman, perkara kecil nyapu aja itu pingsan. Gila nggak? Jadi kadang-kadang aduh gimana ya, masa nyapu aja pingsan. Enggak dibikin-bikin, enggak manja cari perhatian suami, enggak. Tapi memang benar-benar saya itu bukan hanya sekali 2 kali pingsan, sering. Itu kan berbahaya buat seorang ibu yang sering pingsan kalau mau melahirkan itu kan. Sampai-sampai saya pernah dulu pingsan itu waktu di pasar, di tengah pasar orang ramai. Jadi suami saya naik motor, saya suruh gonceng di belakang kan, bawa keranjang sedikit isinya karena nggak sanggup berat-berat. Tiba-tiba saya itu pingsan di atas motor, teman-teman. Itu semua barang yang saya pegang itu jatuh. Terus saya mau jatuh, cuman puji Tuhannya ada seorang bapak yang sampai sekarang saya inget banget kebaikan dia itu. Tetangga agak deket ini, dia tangkap saya dari belakang. Suami saya kaget, ada apa ini? Suami bapak pingsan. Terus heboh lah, sampai saya digotong-gotong sama suami saya yang baik hati itu ke rumah bidan yang kebetulan deket dengan pasar. Singkat cerita, setelah saya lalui 9 bulan kehamilan yang sangat berat buat saya karena selalu pingsan, saya itu cek ke dokter kandungan di kota minimal 3 kali pertemuan, itu konsultasi dan cek lain sebagainya. Terus ditanya bagaimana apa persalinan yang pertama, saya jawab juga dengan jujur. Kalau buat dokter kandungan itu teman-teman, kalau kita sudah pernah keguguran sekali, lalu kita punya anak 1, 2, itu udah kehamilan yang ketiga karena rahimnya udah dipakai sama yang keguguran ini, teman-teman, gitu. Makanya kalau kita ditanya sama dokter, dijawab yang jujur. Aduh, lepotan. Lalu akhirnya saya disarankan untuk melahirkan ke kota. Saya pengennya saya dikasih alternatif 2 sama dokternya, mau melahirkan normal atau mau sesar atau mau vakum. Tetapi dengan syarat, kata dokternya, saya tanya tuh, apa bisa dok kalau pinggul sempit melahirkan secara normal, karena saya pengen normal, saya bilang kayak gitu. Terus dokternya bilang, bisa bu, tapi kalau ibu bisa menjaga pola makan dan bayi ibu itu kecil, katanya.
jangan kebanyakan makan katanya itu, supaya bayinya itu tidak besar di dalam. Loh, ya saya bingung dong ya. Gimana ini? Mana mungkin saya tahan makan saya, padahal kalau orang hamil kan makannya banyak. Tapi katanya nggak boleh makan yang gula-gula, yang apa, yang manis-manis, biar bayinya nggak besar di dalam. Terus kata suami saya, kita kan nggak pernah tahu ya bayi kita di dalam itu udah beratnya berapa, walaupun kadang kita nimbang sama kenyataannya itu lain loh teman-teman. Jadi suami saya konsultasi sama keluarga saya, kata mereka ya udah lebih aman di sesar aja. Jadi persalinan anak saya yang kedua ini disesar teman-teman ya, dan puji Tuhan anak kedua saya ini laki-laki. Jadi sebelum disesar itu saya takut setengah mati, saya gemeteran, saya takut, dan perjalanan sesarnya mungkin karena saya merasa takut sekali gitu, pokoknya ketakutan banget, sampai mertua saya nelpon, ipar saya nelpon bilang jangan takut, berdoalah, berdoa kayak gitu. Terus saya itu setelah sesar itu saya mengalami apa ya, kayak trauma kayak gitu teman-teman. Saya itu ngoceh kayak orang mabuk kayak gitu, ngoceh terus. Saat dibius itu semua kan bius umum itu bius umum ya, iya bius umum semuanya, tapi saya itu masih merasakan sakitnya sobekan gunting itu, saya terasa teman-teman, gunting itu kena badan saya, cerek, terus bayi saya diangkat, keracau, perut saya diobok-obok, jarum jahit itu kena, saya tuh terasa banget. Jadi makanya saya tuh trauma, nggak tahu kenapa. Saya ngerasa cuman nggak sakit, cuman ngilu kayak gitu, atau mungkin biusnya kurang banyak, nggak tahu ya. Jadi saya tuh ngilu sekali, saya merasa takut, saya merasa trauma untuk operasi lagi. Itu pengalaman yang sangat mengerikan buat saya. Dan setelah itu saya itu mengalami batuk ya teman-teman. Setelah operasi itu saya itu batuk, terus batuknya itu keluar darah, ngeri, darah gitu, sampai dokternya bingung kenapa ya, mungkin karena batuk gitu, mungkin darahnya ke atas, nggak tahu lah ya. Pokoknya suami saya juga panik, terus dia bilang udahlah, 2 aja anak kita, yang penting sehat kayak gitu. Nggak taunya udah selang berapa tahun berlalu minta lagi anak 1, kampret. Terus lanjut cerita, berkunjunglah semua teman, saudara, terima kasih semuanya atas perhatian saudara-saudara, teman, ibu saya yang menemani saya, suami saya, semuanya terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan. Lalu datanglah kakak ipar saya waktu itu, dia dengan niat berbaik hati dia membuatkan saya jamu teman-temannya, jamu setelah dibikinkannya ini biar sehat katanya kayak gitu. Saya kan senang ya diperhatikan kayak gitu. Terus jamunya saya minum, glug. Jamu kan ada jamu air mancur yang bersalin 1 sampai 40 hari, 1 10 hari minumnya yang ini gitu kan, ada ya teman-teman. Setelah saya minum, badan saya itu gemetar, kejang-kejang, kedinginan menggigil luar biasa. Kayaknya saya rasa saya waktu itu mau mati karena minum jamu ini tadi. Terus badan saya panas tinggi, nggak tau lah, ngeri lah pokoknya bayangkannya waktu itu. Jadi dipanggil bidan lah, suami saya itu manggil perawat, tolong panggilkan dokter, istri saya ini kenapa badannya jadi panas, terus kayak gitu kan, kayak gini, kejang kayak gitu, terus menggigil luar biasa. Saya nggak tahu lagi, jangan sampai kayak gitu, kayak orang malariaan kayak gitu teman-teman. Dan ternyata kalau orang operasi itu tidak boleh minum jamu apapun teman-teman ya. Jadi
kena marah dokter, kenapa minum jamu, itu nggak boleh. Jadi nggak tahu diapain sama dokter, disuntik apa, kasih obat apa, saya nggak tahu. Puji Tuhan sembuh. Nah, dari cerita saya ini bertujuan supaya, sekali lagi saya bilang, supaya ibu-ibu yang sedang hamil anak pertama, yang baru-baru nikah, itu rajinlah kontrol sama dokter supaya Anda dan bayi Anda itu sehat dan selamat. Jangan sepele. Bapak-bapaknya juga jangan sepele, jangan sok-sokan, jangan santai gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu oke? Nyambung kan? Itu cerita pengalaman saya melahirkan dengan permasalahan yang panggul yang sempit. Apakah orang yang panggul sempit itu nggak bisa melahirkan normal? Bisa. Tapi lihat-lihat kondisi dan keadaan ibunya ya. Kalau ibunya lemah selama kehamilan itu ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi konsultasikan dengan baik sama dokter. Kalau dokter kandungan itu jangan pindah-pindah, satu-satu itu aja biar dia bertanggung jawab atas diri kita. Oke, itu ceritanya teman-teman. Nanti saya ceritakan lagi pengalaman saya yang anak ketiga ya, bagaimana ceritanya. Tonton terus video saya di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati, semoga kita sehat selalu dan semoga virus pandemi cepat berlalu. Tuhan memberkati, dadah.